Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersua melalui media ini, kembali untuk saling menasehati, kembali saling memperingatkan, kembali untuk bersama-sama mengkaji, menyimak, mendengar, memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang akan kita dengar bersama. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Kita yang masih diberikan kesehatan, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan ini, atas waktu luang ini, atas nikmat ini, atas anugerah yang mulia ini. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun dari jabatan, setinggi apapun jabatan yang kita raih, kita tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan melainkan dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sehat sekarang, manfaatkanlah waktu sehat ini dalam perkara-perkara kebaikan, dalam perkara-perkara yang bermanfaat sebelum datang masa sakit kita, sebelum datang masa di mana kita tidak mampu lagi untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang sebuah masa dan waktu kita berangan-angan untuk kembali mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari itu tidak akan bermanfaat angan-angan itu. Dia juga melalui media ini saya ingin menasihati diri saya sendiri dan kaum muslimin untuk memperbanyak doa di saat ini. Perbanyak menengadahkan tangan kita ke langit, memperbanyak mengatakan Allahumma ya Rabbana, Rabbi, di dalam sujud kita, di saat-saat mustajab, menunjukkan fakir dan butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa berat seperti ini, kita sangat butuh pertolongan Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga dan yang Maha melindungi kita, yang Maha melihara diri kita. Saudara-saudara kita yang ada di negeri seberang dan jauh di sana, subhanallah,
banyak di antara mereka yang menderita dengan wabah ini. Wabah yang begitu mengerikan, wabah yang menakutkan, sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Dan kita di sini alhamdulillah, meskipun ada beberapa kasus di negeri tercinta, di negeri Lombok ini, maka kita berusaha meringankan bala ini, menahan bala ini. Bahkan kita berusaha mengangkat bala ini dengan meminta kepada sang penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat saya, mari kita bersama-sama kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat bala ini dari diri kita dan dari seluruh negeri kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada malam ini tentang pesan terakhir dari imam kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nasihat penggugah jiwa, nasihat yang sangat bermanfaat untuk kita dengarkan, nasihat yang begitu penting untuk kita cermati, nasihat yang akan memberikan ketukan-ketukan di dalam hati kita, nasihat yang akan mengetuk pintu-pintu hati kita untuk kembali mengingat, kembali sadar, kembali memikirkan dosa-dosa kita dan sejauh mana kita melangkah menuju negeri akhirat, sejauh mana yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu, untuk diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Muzani, salah satu muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau meriwayatkan tentang nasihat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, pesan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibul Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jilid kedua, halaman 293 sampai 294. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi maradihi alladhi mata fihi. Aku datang menjumpai, menjenguk, membesuk, ini bahasa yang sama, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tatkala beliau menderita sebuah penyakit yang mengantarkan beliau kepada ajalnya. Dia Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala datang menjenguk gurunya, Al-Imam Syafi'i, di saat sakit yang berat yang mengantarkan Al-Imam Syafi'i kepada ajalnya. Kemudian beliau mengatakan, faqultu lahu kaifa asbahta ya ustaz. Maka aku pun bertanya kepada beliau, bagaimana kondisimu sekarang wahai guruku? Bagaimana keadaanmu saat ini wahai sang guru? Kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala kepada Al-Imam Syafi'i, faqala asbahtu minad dunya rahilan wal ikhwani mufariqan walika'sil maniyati syariban wa 'ala Allahi waridan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, keadaanku layaknya seorang yang akan pergi meninggalkan dunia. Dia mengatakan, sungguh ajalku sangat dekat, sungguh aku merasa bahwasanya aku akan segera pergi meninggalkan dunia ini. Dan semua kita akan seperti Imam Syafi'i. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti akan meninggal dunia. Wa innahum mayyitun, dan mereka pasti akan mati. Ya, kata Imam Syafi'i, aku melihat kondisiku akan segera pergi meninggalkan dunia.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang siapapun dari manusia ini yang mampu menolak kematian dari dirinya. Kalau kita bertanya, adakah yang mampu menolak kematian dari dirinya? Jawabannya tidak ada. Jawabannya pasti tidak ada. Sehebat apapun manusia, sehebat apapun makhluk, setinggi apapun level dari teknologi yang mereka raih, ya, mereka tidak akan pernah sampai untuk bisa menolak takdir ini. Itu untuk menjadi orang-orang yang mayit. Jasad mereka akan menjadi sebuah badan yang lemas, kaku, dingin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah kata Allah, tolaklah kematian dari diri kalian jikalau kalian adalah orang-orang yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Tolaklah dari diri kalian kematian jikalau kalian menjadi orang-orang yang benar. Ya. Kemudian Imam Syafi'i beliau mengatakan, lanjutkan wejangannya dengan mengatakan, dan aku akan segera berpisah dengan saudara-saudara yang aku sayangi dan cintai. Ya. Akan datang suatu masa kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Itu pasti. Itu sebuah kepastian yang tidak mungkin kita bisa menghindar dan lari darinya. Berpisah dengan orang-orang tersayang, berpisah dengan orang-orang tercinta, berpisah dengan sang kekasih, berpisah dengan orang-orang yang kita puja dan puji. Mungkin saat ini kita menangisi mereka, suatu saat mereka akan menangisi kita. Kemudian beliau mengatakan, dan aku pasti akan meneguk gelas kematian. Ya Ilahi, ya. Dan aku akan pasti meneguk gelas kematian. Kematian ini musibah yang paling berat. Ya. Kematian ini adalah musibah yang paling berat, yang menjadi cobaan manusia. Tidak ada musibah seberat musibah kematian. Bagaimana kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau mengatakan, a'zamu syada'id allati tanzilu bil abdi fid dunya al-maut. Kesusahan terbesar, musibah terbesar, kesulitan terbesar yang menimpa seorang hamba di dunia adalah kematian. Demi Allah, tidak ada musibah yang paling berat yang menimpa kita melainkan kematian. Tidak ada musibah, dan dia akhir dari musibah yang sesungguhnya. Dia adalah malapetaka yang sesungguhnya. Wa ma ba'dahu asyaddu minhu, dan yang setelahnya lebih mengerikan lagi. Ya. Dan yang setelahnya lebih mengerikan. Kematian itu awal musibah terberat di dunia. Setelah dunia ada yang lebih berat lagi. Kapan dia akan menjadi lebih berat? Illam yakun masirul abdi ila khair. Jikalau bukan kebaikan menjadi tempat kembali seorang hamba. Ya. Kalau kebaikan yang dia dapati setelah kematian, maka kematian itu adalah musibah yang ringan bagi dia. Tapi kalau sebaliknya, dia kembali kepada keburukan setelah kematian, maka dia kembali kepada perkara yang lebih berat, perkara yang mengerikan. Maka kemudian beliau mengatakan, fal wajib alal mu'min, maka wajib bagi orang-orang beriman. Kata Ibnu Rajab, wajib bagi orang beriman, wajib al-isti'dadu lil maut wa ma ba'dahu fi halis sihhati bit taqwa wal a'malis salihah. Ini dia. Mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan gelas kematian ini. Gelas yang semua kita akan meneguknya. Ya. Semua kita akan meneguk kematian. Kita persiapkan bekal terbaik kita ketika dalam keadaan sehat, ketika dalam keadaan segar, bugar,
dengan ketakwaan dan beramal saleh, kata Ibnu Rajab. Dan ini yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah jiwa itu mempersiapkan untuk hari esoknya, yaitu hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka salah satu obat, salah satu penawar yang telah disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, ini adalah penawar yang sangat indah untuk kita renungkan. Penawar ini akan mengurangi kesusahan kita, akan mengurangi kesulitan hidup. Kita tidak akan terlalu merasa terbebani dengan kesulitan-kesulitan hidup ini, kalau kita mengingat penawar ini, kalau kita mengingat obat ini. Mana dia obat ini? Obat ini selalu di hadapan mata kita dan menunggu kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aksiru min dzikri hadhimil lazzat. Ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, perbanyaklah kalian mengingat kematian. Perbanyak. Lihat kata perbanyak. Ini yang kita renungkan, perbanyak. Namun kata ini sudahkah ada pada diri kita? Perbanyak. Bukan minimalisir, tapi berbanyak. Perbanyak intensitas mengingat kematian. Kenapa ya ikhwatal iman? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin min al-'aish illa wassa'ahu alaihi. Ini dia. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya di kala kesulitan. Tidaklah seseorang mengingat kematian di saat hidupnya susah. Di saat hidupnya dihinggapi kesulitan. Di saat dia mengalami kesempitan hidup. Kecuali kematian itu akan melonggarkan dan akan melapangkan kesusahannya. Ini saran dari Nabi SAW. Kecuali kematian itu akan melapangkan kesulitan itu. Kenapa? Lihat ikhwatal iman, kalau kita ditimpa sebuah ujian, sebuah musibah, kemudian kita akan mengatakan, toh juga saya akan mati. Ada musibah yang lebih besar. Ada musibah yang lebih besar daripada musibah ini. Itu akan menjadikan dada ini lebih lapang. Itu akan menjadikan kesulitan itu akan lebih ringan. Itu akan menjadikan kesusahan itu lebih mudah untuk kita hadapi kalau kita mengingat kematian. Kenapa? Musibah itu akan berlalu. Musibah itu akan pergi, akan datang kematian yang sebenarnya, musibah yang sesungguhnya. Wala zakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaih. Ini juga sebaliknya. Dan tidaklah orang mengingatnya dikala dia lapang. Kata Nabi SAW, tidaklah orang mengingat kematian dikala dia lapang. Dikala dia bahagia, dikala dia senang, dikala hidupnya mewah. Melainkan dengan mengingat kematian itu akan menjadikan hidupnya kembali menjadi sempit. Kenapa? Semuanya akan dia tinggalkan. Kesenangan hidup, kemewahan hidup, kebahagiaan hidup itu akan tinggalkan semuanya. Jangankan sesuatu yang dia paling cintai, dia pasti akan meninggalkannya. Katakan apa yang Anda paling cintai di dunia ini. Katakan apa yang Anda paling sukai di dunia ini. Semua Anda akan meninggalkannya dan kita akan semua akan meninggalkannya. Kalau orang yang berada pada hidup yang lapang, hidup yang bahagia, hidup yang enak, hidup yang mewah, kalau dia mengingat kematian,
itu akan menjadikan hidupnya sempit. Sebaliknya kalau kita berada pada kesusahan, kesempitan, kesulitan, tatkala mengingat kematian itu akan menjadikan dia lapang, akan mudah dan akan terasa ringan. Maka lihat, itulah kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpesan kepada kita semua, kita tidak akan menunggu apa? Menunggu kematian. Maka pantaslah sebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, salah seorang ulama salaf yang bernama Sumaid ibn Ajlan. Ya. Sumaid ibn Ajlan rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Man ja'ala al-mauta nusba 'ainaihi lam yubali bi dhiqid dunya wala bi sa'atiha." Barang siapa yang menjadikan kematian di hadapan matanya, maka dia tidak pernah peduli dengan kesusahan dunia dan kelapangannya. Barang siapa yang menjadikan kematian di hadapan matanya, dia tidak akan pernah peduli dengan apa? Kesempitan dunia dan kemewahannya dan kebahagiaannya. Khotal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membaca nasihat imam kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa 'alallahi waridan. Semua kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita akan berjumpa dengan Allah. Ini pasti pada hari kiamat, kalau kita semua akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Dan ini yang terberat, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wali su'i amali mulaqiyan. Kata beliau, wali su'i amali mulaqiyan. Dan aku pasti akan bertemu dengan buruknya amalanku, ya ilahi. Dan aku pasti akan berjumpa dengan buruknya amalanku. Catatan amalan-amalan yang buruk, catatan amalan-amalan yang jelek di dunia ini pasti kita akan melihatnya, mendapatinya. Sebuah kitab, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kata Allah dalam surat Al-Kahfi. Allah mengatakan di dalam kitab yang tidak membiarkan catatan sekecil apapun, saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan yang kecil, catatan yang berat, semuanya akan tercatat dengan rapi di dalam catatan amalannya itu. Sekarang ikhwatal iman, lihat gambaran rasa takutnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lihat, bekal samudra ilmu. Adakah yang meragukan ilmunya Imam Syafi'i? Tidak ada yang meragukannya. Karangan-karangannya, tulisan-tulisannya sampai saat ini dinikmati oleh kita semua. Kata-kata mutiara, kata-kata yang berisikan motivasi-motivasi, semuanya ada pada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa yang meragukan ibadahnya Imam Syafi'i? Lihat, tapi begitu luar biasa merasa kurangnya dalam menunaikan hak Allah. Lihat, ikhwatal iman, beliau merasa kurang dalam menunaikan apa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah Azza wa Jal, hak Rabbnya. Beliau senantiasa merasa menjadi seorang hamba yang tenggelam dalam lumuran dosa dan maksiat. Lihat dia mengatakan apa? Apa kata beliau tadi? Dan aku pasti akan berjumpa dengan buruknya amalanku. Kalau kita sekarang ini orang-orang yang sangat percaya diri, subhanallah. Kita ini orang-orang yang percaya diri zaman ini. Seakan-akan kita tidak akan mati. Seakan-akan kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Ya ilahi, ini teguran berat bagi kita. Nasihat yang mendalam disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i sebagaimana yang kita sering dengar, di bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran itu sehari 2 kali. Subhanallah. Lihat. Apakah ada orang mampu di zaman ini seperti beliau? Demi Allah, nggak ada yang mampu.
Apakah ada seorang manusia yang ingin bisa menyamakan levelnya dengan levelnya Imam Syafi'i? Tidak ada. Tapi lihat ucapan yang begitu indah, tegurannya kepada kita. Ini teguran bagi kita semua. Walisu'i amali mulaqiyan, aku pasti akan berjumpa dengan buruknya amalanku. Fa wallahi, kata beliau melanjutkan, demi Allah, ma adri aruhi ilal jannati fa uhniha am ilan nari fa uazziha. Dan demi Allah, aku tidak pernah tahu kemana rohku akan berjalan. Apakah menuju surga, kemudian aku akan mengucapkan selamat kepadanya, ataukah sebaliknya rohku akan berjalan menuju neraka, kemudian aku berbela sungkawa terhadapnya? Tidak semua sama. Kita tidak pernah tahu roh kita berjalan kemana. Ke jannatun na'im atau ke naru jahannam khalidina fiha. Wal'iyazu billah. Kemudian ikhwatal iman, kata Imam Al-Muzani bercerita, thumma rama bitarafihi ila as-sama'i wasta'bara wa anshada. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengarahkan pandangannya ke langit, menengadahkan wajahnya ke atas langit, seraya bersenandung melantunkan bait-bait syair yang begitu indah, berisikan pesan-pesan terakhir beliau. Ilaika ilahil khalqi arfa'u raghbati, kata beliau. Ilaika ilahil khalqi arfa'u raghbati. Hanya kepadamu wahai Tuhannya makhluk, wahai sesembahan makhluk, aku mengadukan seluruh hasratku dan keinginanku. Lihat ikhwatal iman, ini pelajaran penting, pesan kepada kita. Adukan seluruh urusan kita kepada Allah. Lihat, segala keinginan kita adukan kepada Allah. Ilaika ilahil khalqi arfa'u raghbati, kata Imam Syafi'i. Hanya kepadamu wahai sesembahan seluruh makhluk, aku mengadukan segala keinginanku, segala urusanku, segala perkaraku. Maka ikhwatal iman, Anda punya problematika, Anda punya masalah, adukan sama Allah. Anda punya cita-cita yang ingin terwujud, Anda punya keinginan yang ingin tercapai, adukan kepada Allah. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, hadis ini sahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami', idza tamanna ahadukum falyuksir. Barang siapa yang menginginkan sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyaklah keinginannya dan angan-angannya. Siapa yang ingin berangan-angan, perbanyaklah angan-angannya. Tentunya angan-angan kebaikan ikhwatal iman. Ingin berhaji, ingin berumrah, ingin hafal Quran, ingin berjumpa dengan Ramadan supaya bisa berbuat taat di dalamnya. Fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Karena dia meminta kepada siapa? Karena dia sedang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lihat ikhwatal iman, kita harus mengadukan segala keinginan kita kepada Allah. Bahkan dalam perkara yang sangat kecil di mata kita, perkara yang remeh di mata kita, adukan semuanya kepada Allah. Adukan kepada Allah. Tapi kita ini banyak mengeluh kepada makhluk, banyak mengadu kepada makhluk. Apalagi kita bersandar kepada kekuatan manusiawi. Jangan sampai ikhwatal iman binasa kita. Lihat, sebagai pelajaran saat ini, wabah kecil corona ini begitu cepat Allah membinasakan manusia ini dengannya. Sehebat apapun obat, pengobatan medis yang kita miliki, kalau Allah tidak ingin menyembuhkan, tidak akan bisa sembuh. Serapi-rapi apapun pakaian yang dipakai oleh orang-orang ahli medis itu, kalau dia lupa bertawakal, bersandar, meminta perkaranya, menyandarkan kepadanya, mengadukan urusannya kepada Allah,
maka dia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Lihat ini kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Sanad asar ini jayyid, sanadnya bagus. Ini renungan bagi kita ikhwatal iman. Salullaha kulla syai'in hatta syis'a. Mintalah kepada Allah segala sesuatu, sekalipun tali sandal kalian. Coba. Jadi ikhwatal iman, adukan kepada Allah. Bahkan hanya sekedar meminta apa? Tali sandal. Kira-kira ada nggak pernah kita mohon kepada Allah, ya Allah, tali sandal saya putus, sandal saya mulai kumuh, tolong ya Allah berikan sandal baru? Enggak. Kapan kita meminta? Di saat itu penting, di saat itu berharga, di saat itu bernilai, di saat itu kita butuhkan. Ini pelajaran buat kita ikhwatal iman. Ilaika ilahil khalq arfa'u raghbati, kata Imam Syafi'i. Kepadamu hai Allah aku angkat apa? Aku adukan segala urusanku. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan, subhanallah. Perhatikan ini ikhwatal iman, luar biasa. Ini luar biasa. Ini tidak pernah saya pikirkan ini ikhwatal iman. Dalam kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam jilid pertama halaman 225. Ibnu Rajab bercerita. Wa kana ba'du salaf yas'alullaha fi salatihi kulla hawaijihi. Sebagian salaf meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya segala kebutuhannya. Sebagian salaf meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya segala kebutuhannya. Ikhwatal iman. Segala kebutuhan. Hatta milha ajinihi wa alfashatihi. Sampai-sampai mereka meminta garam untuk adonannya. Sampai-sampai apa? Meminta garam sia untuk adonan itu loh. Dan apa? Alfashatihi, dan sampai-sampai mereka meminta makanan kambingnya, ternaknya. Subhanallah. Nah, maka perbanyaklah kita mengadu kepada Allah di saat-saat susah seperti ini. Berdoa kepada Allah, bahkan dalam perkara yang itu kecil di mata kita, itu remeh di mata kita, itu ringan di mata kita, itu tidak ada harganya di sisi kita. Kenapa? Untuk kita menunjukkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah. Fakirnya kita kepada Allah, butuhnya kita kepada Allah. Kita ini sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan baca bait syairnya. Apa kata Imam Syafi'i? Wa in kuntu ya dzal manni wal judi mujrima. Sekalipun aku wahai zat yang memiliki berbagai macam anugerah. Wahai zat yang memiliki segala nikmat. Aku adalah seorang pendosa. Lihat ikhwatal iman. Meskipun aku banyak berdosa, kata Imam Syafi'i. Meskipun aku seorang pendosa, akan tapi selalu aku berharap kepadamu. Mengadukan urusanku hanya kepadamu. Ini menunjukkan tidak boleh seorang itu putus asa dari rahmat Allah. Dan lihat, orang-orang yang tidak ada iman dalam hatinya, orang-orang yang imannya sangat tipis, mereka begitu cepat tertimpa musibah bunuh diri. Begitu cepat berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian kata beliau, walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi. Tatkala hatiku mulai mengeras dan jalan-jalanku telah sempit. Ja'altur raja minni li afwika sullama. Tatkala hatiku mulai mengeras dan jalan-jalanku mulai menyempit, aku jadikan harapanku terhadap ampunanmu sebagai tangga untuk sampai kepadamu.
Aku jadikan harapanku terhadap ampunanmu sebagai tangga untuk sampai kepada ampunanmu. Ya ilahi. Di sini pentingnya ar-raja, berharap ketika kita mendekat kepada ajal kita. Ya. Makanya kita dituntun untuk mengumpulkan antara raja dan khauf di dalam hati kita di saat-saat menjelang wafat kita. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan saat menghadapi kematian, sebagian para ulama mengatakan, kata Ibnu Hajar, saat menghadapi kematian, sebagian para ulama mengatakan, menganjurkan hendaklah dia lebih memberatkan titik raja, memberatkan titik berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap Allah mengampuni dosa-dosanya. Berbaik sangka kepada Allah, Allah mengampuni segala perbuatan salahnya. Tetapi alangkah indahnya seorang hamba yang menyeimbangkan antara sayap khauf, rasa takut kepada Allah, dan sayap raja, berharap kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin, tidaklah berkumpul antara khauf dan raja pada hati seorang hamba fi misli hadzal mautin, tidaklah berkumpul antara khauf dan raja pada kondisi seperti ini. Yaitu kondisi apa? Tatkala seorang menghadapi kematian, menjelang kematian. Illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia harapkan. Kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada dirinya rasa aman dari apa yang dia khawatirkan. Kemudian ikhwatal iman, lanjutkan bait syairnya, sudah azan ini. Ta'azamani dhanbi falamma qarintuhu bi afwika rabbi kana afwuka a'zama. La ilaha illa anta. Ya ikhwatal iman, betapa besar dosaku, kata Imam Syafi'i. Ya ilahi, sekarang kita ini orang-orang yang seakan-akan tidak pernah berdosa. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ini menunjukkan kepada kita selalu kita mengoreksi dosa-dosa kita. Sehat bagi kita ya ikhwatal iman, koreksi kesalahan kita, koreksi dosa kita. Anda yang umur 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, pernahkah kita berpikir untuk mengoreksi satu persatu selama hidup ini, selama umur yang panjang ini, sudah berapa dosa yang aku perbuat? Jangan lihat kepada ketaatan saja. Kalau kita melihat kepada sisi ketaatan, kita akan tertipu dan melalaikan dosa kita. Orang yang selalu mengingat amalan kebaikannya saja, dia akan lalai dari dosanya. Dia kata Imam Syafi'i, ta'azamani dzambi falamma qarintuhu. Sungguh besar dosaku, namun ketika kusandingkan dengan ampunanmu wahai Tuhanku, maka sungguhnya ampunanmu jauh lebih besar. Subhanallah. Lihat ikhwatal iman, dan sangat benar ikhwatal iman, Allah mengampuni segala dosa. Allah pasti akan mengampuni seluruh dosa kita. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, ini ayat memberikan teguran kepada kita ikhwatal iman, seruan kepada pendosa, seruan kepada pelaku maksiat, orang-orang yang berada di dalam kekafiran, orang-orang yang berada di atas kesyirikan, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, segera kembali bertaubat kepada Allah. Ayat ini adalah kabar gembira bagi pendosa. Ini adalah ayat yang memberikan kabar gembira bagi pelaku dosa.
tapi bagi mereka yang mau kembali kepada Allah. Surat Az-Zumar ayat ke-53 sampai 54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang begitu banyak berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini dia kabar gembira itu. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Katakan dosa apa yang paling besar? Katakan dosa apa yang paling mengerikan? Ucapkan dosa mana yang paling mengekalkan seorang hamba di dalam neraka? Kemunafikan, kekufuran, kesyirikan. Semuanya kalau kita bertaubat dari Allah pasti akan mengampuni dengan taubat yang sebenarnya. Katakan wahai saudaraku. Katakan, dosa apa yang kau telah perbuat? Warna-warni dosa apa yang telah mewarnai hatimu dan jiwamu? Semuanya pasti akan diampuni oleh Allah. Kalau Anda ingin berkembali, membersihkan hati Anda dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kota iman ini sudah azan? Ya. Bait-bait syairnya kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Kita masih pada bait yang ketiga. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada kajian yang pendek insyaallah. Lanjutkan nasihat yang bermanfaat ini bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Silahkan azan dulu baru kita kembali kalau ada pertanyaan. Atau tanya jawab dulu? Tanya jawab. Kita tanya jawab dulu. Baik. Mengenai pertanyaan tentang hadis idza tala'a an-najmu dzata sabahin rufi'atil ahatu an kulli baladin. Jika terbit bintang di pagi hari, yaitu bintang Suraya, dalam riwayat yang lain bintang Suraya, maka akan terangkat penyakit dari seluruh negeri. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam ta'liq syarh mushkil al-athar oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, riwayat yang lain mengatakan rufi'atil ahatu 'anis thimar. Akan diangkat penyakit itu dari apa? Dari buah-buah. Iya. Maka dikatakan di sini rufi'atil ahad ay 'anis thimar. Wal muradu huna al-ahatu allati takunu fi biladil Hijaz. Maksud hadis ini adalah penyakit yang menimpa buah-buah yang ada di negeri Hijaz. Dan biasanya di awal musim saif itu terangkatnya apa? Iya, penyakit. Tapi memang hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Al-Albani mendhaifkannya meskipun sebagian para ulama mengatakan hadisnya hasan. Sebagian para ulama mengatakan hadisnya hasan. Imam Al-Albani rahimahullahu taala mendhaifkan hadisnya. Tapi kalau andai kata hadisnya hasan, maka para ulama mengatakan maksud dari hadis ini adalah diangkatnya penyakit dari buah-buah. Iya. Diangkatnya penyakit dari buah-buah. Dan saya sampaikan, saya ajukan pertanyaan ini kepada ustadz-ustadz kita di grup alumni Jami'ah Islamiyah. Saya kirimkan video tersebut tadi. Dan ada salah seorang dari ustadz kita, beliau menjawab dengan jawaban yang saya sampaikan tadi. Bahwasanya Imam Al-Albani mengatakan hadisnya apa? Dhaif, meskipun sebagian mengatakan hadisnya apa? Sahih atau hasan. Kemudian kata penyakit di situ cacat atau gangguan artinya. Maksudnya adalah cacat yang ada pada buah-buahan, penyakit yang ada pada buah. Tatkala Suraya, bintang Suraya itu muncul biasanya kapan? Di awal musim kemarau.
Pertanda datangnya musim panas dan disitulah penyakit buah akan hilang. Jadi tidak ditafsirkan sebagaimana wabah yang menimpa manusia. Tapi benar, ada ucapan Ibnu Hajar, biasanya wabah itu terangkat kapan? Di awal musim panas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah. Makanya kita katakan di awal kajian, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, terutama yang berbicara, dan bagi kaum muslimin para pemirsa yang mendengarkan dan yang menyimak kajian kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan kesalahan kita dan melindungi kita dari mara bahaya ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.